Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan saya Pipi Apianti, NPM 182151032. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dokterandes Magister Pendidikan. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi. Hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Nah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan apa itu filsafat ilmu. Definisi filsafat ilmu menurut para ahli. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Sedangkan menurut Bertrand Russell, filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi secara kritis, dalam artian setelah segala sesuatunya diselidiki, masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan itu hingga kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan tersebut. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu itu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang alami. Nah, hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu itu dibagi tiga. Yang pertama yaitu secara ontologi, kemudian yang kedua secara epistemologi, dan yang ketiga secara aksiologi. Ontologi hakikat pembelajaran matematika filsafat ilmu. Definisi ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos yang berarti ilmu. Menurut Aristoteles, ontologi merupakan suatu pembahasan mengenai hal sebagai hal yang ada yang mengalami perubahan dalam sehubungan dengan objeknya. Nah, menurut Bahtiar, ontologi merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai hakikat yang ada sebagai suatu ultimate reality, baik yang mempunyai bentuk jasmani atau konkret, ataupun mengenai rohani ataupun abstrak. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistematis, dan rasional atau berdasarkan fakta. Definisi pembelajaran. Menurut Gagne pada tahun 1977, pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Nah, pada tahun 1985, beliau mengemukakan lebih lanjut teorinya lebih lengkap dengan mengatakan bahwa pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar. Situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan,
mendukung dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Definisi matematika. Matematika merupakan kata yang diambil dari bahasa Latin, yaitu mathemata, yang mempunyai arti sesuatu yang dipelajari. Menurut Andi Hakim Nasution, matematika adalah struktur ilmu yang meliputi dasar perhitungan-perhitungan, pengukuran, dan penggambaran objek tertentu. Menurut Johnson dan Rising pada tahun 1972, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Nah, menurut Prihandoko, matematika itu merupakan ilmu dasar yang sudah menjadi alat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu, penguasaan terhadap matematika mutlak diperlukan dan konsep-konsep matematika harus dipahami dengan betul dan benar sejak dini. Nah, berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa matematika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang logika yang berhubungan dengan bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep abstrak yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Definisi pembelajaran matematika. Menurut Brunner, dalam buku Herman Hudoyo pada tahun 1998, halaman 56, pembelajaran matematika itu merupakan belajar tentang konsep dari struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Menurut Cobb, dalam buku Erman Suherman pada tahun 2003 di halaman 71, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Sedangkan menurut Rahayu pada tahun 2007 di halaman 2, hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang atau pelajar melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan pembelajaran matematika itu harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran matematika itu adalah usaha untuk memahami segala pola, sifat, dan konsep dari setiap kebenaran yang ada. Epistemologi, hakikat pembelajaran matematika filsafat ilmu. Epistemologi berasal dari Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pemikiran. Menurut Abdul Munir Mulkan, epistemologi adalah segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal mula ilmu pengetahuan itu diperoleh. Sedangkan menurut Mujamil Komar, epistemologi merupakan bagian ilmu filsafat
yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. Menurut D.W. Hamilin, epistemologi itu merupakan cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan dasar dan pengandaian-pengandaiannya, serta secara umum hal itu dapat diandalkan sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Pengertian epistemologi juga diungkapkan oleh Dagobert. Beliau menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Nah, jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Epistemologi matematika yaitu ilmu filsafat untuk mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat matematika, misalnya seperti kebenaran sebuah teorema. Untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah teorema, maka diperlukan adanya pembuktian, sehingga pembuktian teorema dalam matematika ini merupakan contoh dari epistemologi matematika. Matematika memiliki bahasan yang berkesinambungan antara satu bahasan dengan bahasan lainnya, sehingga untuk memahami suatu pokok bahasan tertentu terkadang dibutuhkan pemahaman tentang pokok bahasan yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri matematika. Menurut Hudoyo pada tahun 2012, ciri-ciri matematika diantaranya yaitu memiliki aksioma, definisi, lema, teorema, dan melibatkan operasi bilangan. Kemudian kebenarannya terjaga konsistensinya, konsep bahasan berjenjang dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks, lalu membutuhkan penalaran logis, menekankan pola pikir deduktif, namun dalam proses pembelajaran dan pemahaman terkadang diawali dengan fakta-fakta atau contoh-contoh yang ada di lapangan yang kemudian dibuat kesimpulan matematisnya induktif, deduktif. Kemudian dalam beberapa pokok bahasan dapat diaplikasikan ke dalam bidang keilmuan lain dan kehidupan sehari-hari. Nah, dari ciri-ciri matematika menurut Hudoyo, maka dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri matematika itu adalah memiliki objek kajian yang konkret dan abstrak, berpola pikir deduktif dan juga induktif, memiliki atau menggunakan simbol yang memiliki arti tertentu, kebenarannya terjaga konsistensinya, kemudian membutuhkan penalaran logis, memiliki aksioma, definisi, lema, teorema, dan melibatkan operasi bilangan, serta dalam beberapa pokok bahasan dapat diaplikasikan ke dalam bidang keilmuan lain dan kehidupan sehari-hari. Aksiologi hakikat pembelajaran matematika filsafat ilmu. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti pemikiran. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti aksiologi ada dua, yaitu etika dan estetika. Menurut Jujun S. Surya Sumantri mengatakan bahwa aksiologi itu adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh.
Menurut Jalaluddin, aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan menginteraksikan semua nilai tersebut ke dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya di dalam kepribadian peserta didik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa aksiologi itu adalah bagian dari filsafat ilmu yang mempelajari hakikat dan pengetahuan menyangkut kegunaan ilmu. Nah, tanpa sadar, kita selalu beraktivitas dengan menggunakan perhitungan untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Misalkan cara membelanjakan uang dengan benar, berinvestasi, berdagang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saat ini dengan teknologi yang semakin canggih, kita bisa belajar matematika menggunakan komputer ataupun HP dengan aplikasi yang tersedia, yang gratis ataupun yang berbayar. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat belajar matematika. Manfaat belajar matematika itu banyak sekali. Di antaranya yaitu pola pikir menjadi sistematis, pola pikir sistematis. Matematika adalah salah satu pelajaran yang membantu seseorang berpikir secara sistematis. Hal ini sangat penting dalam menjalani kehidupan baik dalam pekerjaan maupun keseharian. Nah, melalui kebiasaan berhitung, kita dapat misalnya berlatih deret dan lain sebagainya. Secara tidak sadar seseorang itu telah memaksa otak untuk terbiasa berpikir secara runtut. Nah, hal ini akan membuat mudah seseorang dalam mengorganisasi segala sesuatu. Kemampuan ini yang juga sangat mendukung untuk menjadi seseorang tersebut menjadi seorang pemimpin kelak ketika beliau menjadi dewasa. Nah, kemudian yang kedua itu logika berpikir lebih berkembang. Nah, seluruh aspek dalam pelajaran matematika berbicara mengenai kemampuan berpikir logis. Tidak ada asumsi, praduga atau tebak-tebakan, semua harus dihasilkan melalui perhitungan yang jelas, perhitungan yang tepat. Nah, bahkan berdasarkan literasi yang ditulis oleh Johnson dan Rising, matematika itu dibentuk atas dasar kebutuhan pembuktian yang logis. Nah, pertanyaan ini tentu semakin menguatkan posisi matematika sebagai media pembelajaran efektif agar seseorang tumbuh menjadi orang yang baik. Logika akan membantu menajamkan pola pikir yang tentu membuat seseorang mampu mengambil keputusan secara matang. Nah, yang ketiga yaitu terlatih berhitung. Siapa yang tidak membutuhkan kemampuan berhitung? Pasti semuanya juga membutuhkan kemampuan untuk berhitung. Semua orang butuh keterampilan berhitung. Bahkan dalam skala yang sangat sederhana seperti menghitung uang kembalian, maka setiap orang itu pasti membutuhkan kemampuan berhitung. Nah, namun sayangnya hal ini kurang disadari oleh sebagian siswa atau sebagian orang. Penggunaan angka yang sejatinya simbol untuk mengukur hasil malah menjadi hal yang dihindari. Perlu dicamkan, kebutuhan berhitung memang tidak perlu ahli, namun setidaknya mampu melakukannya dengan tepat dan cepat. Apalagi jika kelak seseorang itu adalah seorang pembisnis. Tentu seorang tidak ingin salah menghitung keuntungan ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mampu menarik kesimpulan secara deduktif. Matematika sering disebut juga sebagai ilmu yang bersifat deduktif. Artinya, matematika membantu seseorang dalam menarik kesimpulan berdasarkan pola yang umum. Hal ini akan membiasakan otak seseorang untuk berpikir secara objektif. Kemampuan berpikir objektif lagi-lagi adalah
salah satu dari sekian banyak soft skill yang dicari oleh seluruh bidang kerja. Bahkan bukan cuma itu, dengan sering menyelesaikan latihan matematika berupa logika, seseorang pun akan terbiasa berpikir secara rasional. Nah, yang terakhir yaitu menjadi teliti, cermat, dan sabar. Pelajaran matematika syarat akan soal-soal yang rumit dan panjang. Hal yang tentu membutuhkan kesabaran dalam menyelesaikannya, terlebih jika salah satu langkah saja, maka bisa jadi seseorang tersebut harus mengulang kembali proses menghitungnya dari awal. Nah, tahukah kalian seseorang yang terbiasa menyelesaikan persoalan matematika yang rumit dapat berkembang menjadi seseorang yang lebih teliti, cermat, serta sabar. Kondisi ini bisa lahir melalui pembiasaan dengan soal-soal matematika. Buktinya profesi semacam analis, ilmuwan, ataupun akuntan biasa dijalani oleh orang-orang yang teliti dalam menelaah data. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.